Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan konfigurasi Apache 2 untuk nantinya untuk membuat dua record DNS dan matikan dua site agar dapat diakses melalui web server dengan cara memanggil dua record DNS yang sudah yang sudah dibuat melalui web server ya. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasi saja. Tadi saya sudah melakukan konfigurasi pada bin. Saya sudah membuat record. Kita cek terlebih dahulu ya. Ini recordnya sudah saya buat di direktori file lokal, data file lokal. Ini server untuk domainnya server 1. Ini recordnya dengan IP 192.168.100 dan juga server 2. Jadi untuk URL nya nanti dipanggil server 1.wenijaya.ac.id, dan yang untuk yang kedua ini domainnya server 2.wenijaya.ac.id. dan tadi saya sudah menginstal Apache, jadi Apache nya sudah running ya. Tinggal kita melakukan checking di web browser sudah jalan atau belum. Kita cek terlebih dahulu tentang web browser wenijaya.ac.id ya. Jadi ini sudah jalan, web servernya sudah bisa dipanggil dari browser. Kemudian kita akan langsung mengkonfigurasi Apache. Kita akan melakukan backup file terlebih dahulu. Nanti di Apache kita masuk direktori pd/etc apache 2 sites available. Nanti kita akan copy 00default.conf, kita backup dulu, kita copy. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dua file yang sudah kita copy tersebut, kemudian mengaktifkan dua file yang sudah kita copy tersebut agar nanti bisa diakses oleh web server menggunakan record DNS yang sudah kita buat tadi. Oke, langsung kita copy cp 000default.conf kemudian satu lagi jaya.com. Oke, ls. Filenya sudah berhasil ya kita untuk konfigurasi, kita copy. Kemudian kita nantinya jelas untuk agar nanti bisa diakses menggunakan record tadi dengan tampilan berbeda, maka direktori untuk penyimpanan filenya juga harus berbeda-beda tentunya. Tampilannya harus berbeda-beda. Kita buat file dulu di var www. Kita buat file dulu di /var www. Di sini ada file HTML. Jadi file default tadi terinstall di var www HTML. Jadi yang ditampilkan di website tadi ini mengambil dari direktori var www HTML. Nanti untuk konten-konten yang akan kita panggil melalui server 1.wenijaya.ac.id dan server 2.wenijaya.ac.id akan kita panggil menggunakan direktori yang kita buat nantinya, mengakses konten dari direktori yang akan kita buat. Kita buat dahulu aktif yang hadir, satu lagi jaya. Oke, sudah. Ini sudah ada file masing-masing. Kemudian langsung saja kita mengkonfigurasi Apache nya.
set available as, kemudian kita edit dulu ung.com. Nah, kita server name nya kita open, kita buka, delete tadi URL nya server 1 id, kemudian webmasternya ini server adminnya kita buka, server 1 id, kemudian directory-nya di var_www.ung, dimana nanti akan mengisi konten var_www.ung tadi dengan file index.py saja. Nanti kita edit beberapa, kemudian kita panggil. Sudah selesai, kita klik, kita yes, kemudian jaya.com kita edit lebih dahulu. Server name nya server 2.ini, kemudian webmasternya sama saja dengan server name nya server 2.ini, editornya di Jaya, var_www Jaya, UNY Jaya, UNY Jaya. Control yes. Kemudian kita untuk site server.unj.ac.id tadi atau ung.conf tadi itu belum bisa diakses sebelum kita mengaktifkannya. Nah, sebelumnya kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, aktivasi untuk site ung.conf dan jaya.conf tadi agar bisa kita memanggilnya dari web browser. Kita masuk dulu ke site enable, cek. Nah, jadi set enable ini adalah set yang sudah aktif dan bisa diakses. Jadi tadi untuk defaultnya, tampilan defaultnya ini yang sudah aktif itu menggunakan 00 default.conf ini. Jadi yang tampil saat kita panggil di awal ketika setelah menginstal Debian Apache tadi itu menggunakan ini file default.conf, 00 default.conf. Nah, sekarang kita aktivasi terlebih dahulu dan disable. Kita aktifasi dua site yang sudah kita buat tadi, ung.conf dan jaya.conf tadi, dan kemudian mendisable file defaultnya. Ya, kita akan mendisable dua file defaultnya. Yang file defaultnya dengan cara mengetikkan perintah a2 di site untuk mendisable site. Ya, jadi kita akan mendisable 00 default.conf. Oke, kemudian kita ketikkan a2 inside untuk mengaktifkan ung.conf dan juga jaya.conf. Oke, ung.conf a2 inside kita aktifkan dulu, terus jaya.conf ya kita aktifkan juga. Oke, udah. Oke, kemudian kita reload dulu karena ada perintah reload. Sebelum reload maka belum terjadi apa-apa nanti ketika kita memanggil web servernya, kita memanggil URL-nya melalui browsernya. Kita reload dulu, service apache 2 restart. Oke, sudah kita restart. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah,
coba kita reload ya, kosong ya. Jadi misal kita memanggil server1.nj.id, ini masih kosong karena memang belum diisi apa-apa. Kemudian server 2.nj.id juga masih kosong. Nanti kita akan mengkopikan file terlebih dahulu ke kedua set tersebut. Oke, kita copy dulu file yang ada di var/www.html. Jadi /var/www.html ls. Nah, ini index.html nya kita copy ke ketiga server tersebut, kedua set tersebut. Sorry. Kita klik cp index.html, kita masukkan, kita copy ke directory var/www.nj dan juga var/www.jaya. Sudah. Kita cek terlebih dahulu cd nj ls. Nah, sudah ada filenya. Kemudian kita keluar cd jaya. Nah, sudah ada filenya juga. Kita close terminalnya, kita cek, harusnya sudah ada konten ya. Ini sudah ada isinya di server 2 dan server 1 juga sudah ada. Nah, nanti kita edit ya untuk kontennya, dan nanti benar-benar terlihat ini menggunakan dua set yang berbeda untuk mengakses ini. Oke, kita edit file HTML nya terlebih dahulu. Oke, kita edit nano index. Kita cari filenya terlebih dahulu, lihat. Di sini. Ini berarti server 2 oke. Oke, sudah cukup ya sepertinya ya. Balik ke atas. Oke, ini sudah diganti. Oke. Server 2. Oke, kita save. Nah, atas ya, kita cek dulu. Ini server 1 ya. Kemudian kita cek server 2. Ya, ini dia server 2. Jadi kita kembali lagi ke server 1. Ya, jadi sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Ini untuk server 1 saya mengkopikan default set, default pack tadi ya, belum saya ubah apa-apa. Jadi hanya menambahkan default. Nah, kemudian untuk server 2 baru tadi yang file yang saya edit tadi sudah menunjukkan file yang sudah kita edit tadi. Oke, kalau mau misal mau mengedit file yang lain juga bisa. Kita masuk ke cd
kita masuk ke directory ini dulu, lalu index.html ini diganti server 1. Kemudian kita cari tali di bawah tadi. Terlihat perbedaannya nanti. Oke, ini ya. Server 1. Oke, sudah kita ubah kontennya. Kita belum restart ya, karena ini hanya konten HTML saja. Tidak melakukan pengubahan pada paginya. Kita tinggal restart. Ini yang server 2, server 1. Nah, server 1 sudah. Ini tulisannya server 1 atas nama saya. Terus kemudian server 2 nya cek ya, server 2 nya. Jadi untuk ini sudah selesai, berarti kita tadi sudah membuat dua record DNS, kemudian mengaktifkan kedua site tersebut ya. Jadi menggunakan perintah A2nset dan A2dset. A2nset untuk mengaktifkan, A2dset untuk melakukan disable. Nah, kemudian tadi kita juga sudah mengisi konten dari kedua site tersebut menggunakan default ya. Terus kemudian kita edit dan hasilnya juga sudah dapat dilihat. Itu kalau kita panggil server 1, ini muncul yang ini, konten server 1, kemudian server 2. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari saya. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.